बादए इरफां पिला दे, हाँ पिला दे आज तू. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta pelatihan dai ilallah Jawa Timur 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang menjawab tuduhan kepada Hadrat Masih Maud sebagai pendiri jemaat dan juga kepada jemaat beliau, di mana materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita Maulana Abdul Haq Kartono, Mubalik Jemaat Jember Banyuwangi, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mari kita akan dengarkan bagaimana pemaparan beliau mengenai tuduhan-tuduhan ataupun fitnah-fitnah yang sering dilemparkan oleh para penentang kepada pendiri jemaat maupun kepada jemaat beliau. Kita akan dengarkan bagaimana ataupun apa saja yang akan beliau sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan tersebut. Silakan Pak Mubalik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa pelatihan Dai Ilallah Jemaat khususnya daerah Jawa Timur 3 yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjawab tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh para penentang terhadap Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan juga jemaatnya. Ini menjadi penting untuk dijawab dan juga diberikan klarifikasi, karena semenjak pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi, ini ratusan bahkan diiringi dengan ribuan tuduhan-tuduhan yang lain yang dialamatkan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi. Karena kenapa? Sebelum pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, ulama-ulama di India dan Pakistan itu sangat menyanjung dan juga memuji akan karya tulisan-tulisan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang pada waktu itu begitu membela ketinggian dan kesucian Nabi Muhammad SAW dari serangan-serangan para anti-Islam pada waktu itu, khususnya di India dan Pakistan. Nah, salah satu buku yang terkenal di masa itu yang ditulis oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Barahin Ahmadiyah, yang di dalamnya bagaimana beliau menjelaskan tentang kedudukan, kesucian dan ketinggian rohani dan akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan hanya pada pertemuan kali ini yang paling spesifik, yang paling mendasar, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu terkait dengan tuduhan mengenai rukun Islamnya. Karena kenapa ini sebenarnya perlu diklarifikasi, karena sebelum pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi, apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu diakui oleh kawan-kawan beliau yang di kemudian hari pasca pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi kemudian menjadi penentang, padahal menjadi saksi hidup, yang menjadi penentang-penentang itu sebelumnya adalah kawan-kawan
dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sendiri. Contohnya seperti Muhammad Hussein Batawi. Bagaimana beliau sangat tahu bagaimana amalan ya, yang dilakukan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada kesempatan kali ini tuduhan yang paling mendasar adalah terkait tentang rukun Islam yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah dan juga yang sekarang diamalkan oleh seluruh anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah yang ada di seluruh dunia. Begitu Pak Mubalik. Oke, nah jadi materi ya spesifik ya, kita adalah tentang rukun Islam ya. Jadi kalau kita lihat kan banyak tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah ya, yang dilontarkan kepada beliau dan juga kepada jemaat. Kalau masalah rukun Islam berarti kita akan membahas tentang syahadat ini Pak ya. Ya. Kan kita sering mendengar fitnah ataupun tuduhan bahwa Ahmadiyah ini syahadatnya berbeda. Betul. Ini bagaimana Pak penjelasan dari Hadrat Masih Maud tentang syahadat yang diimani oleh jemaat kita sebenarnya? Nah, baik. Ini memang tuduhan ini ya sering kali dan berulang kali dialamatkan kepada jemaat Ahmadiyah dimanapun berada, karena tuduhan ini terus berulang-ulang dan itu yang selalu dituduhkan. Maka sebenarnya kalau kita mau fair ya, para yang menentang ya, orang-orang yang belum mengetahui dari sumber dari pernyataan-pernyataan dari pendiri Ahmadiyah itu sebenarnya seperti apa sih pernyataan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sendiri tentang status syahadatnya ya. Karena syahadat ini kan erat kaitannya dengan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menjelaskan sendiri di dalam sebuah buku beliau yang berjudul Izalah Auham halaman 137, yang artinya beliau bersabda bahwa inti dari kepercayaan kami adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ini Bapak-bapak dan peserta pelatihan dai ini sangat jelas sekali bahwa kepercayaan atau syahadat yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi jelas di situ tidak ada syahadat yang dirubah atau umpamanya nauzubillah nama Rasulullah diganti kepada nama Mirza Ghulam Ahmad Rasul Allah. Ini tidak ada. Karena ini adalah pernyataan langsung dari pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian beliau melanjutkan lagi penjelasannya masih di dalam buku yang sama bahwa kepercayaan kami inilah yang menjadi tempat bergantung hidup ini. Jadi dan yang padanya dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala kami berpegang teguh sampai akhir hayat kami. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa tuduhan ini sebenarnya tidak berdasar, boleh dikatakan hanya isapan jempol. Karena bagaimana mungkin orang yang di luar Ahmadiyah mengklaim, memaksakan seolah-olah kehendak mereka, tuduhan mereka bahwa syahadat kita itu tidak sama dengan syahadat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakumullah Pak Mubalik ya. Jadi sangat jelas sekali ya bagaimana pernyataan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah mengenai syahadat yang diyakini oleh jemaat beliau. Artinya bahwa tuduhan ya, fitnah yang dilontarkan para penentang kepada jemaat ini sudah terjawab ya. Yang jemaat kita meyakini bahwa syahadat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mubalik. Kemudian meloncat ke pertanyaan selanjutnya ya, bahwa jemaat kita sering dituduhkan mengenai ibadah haji ya. Jadi katanya bahwa Ahmadiyah ini hajinya ke Qadian bukan ke Mekah ya. Lalu bagaimana Pak tanggapan ataupun
jawaban yang kita berikan kepada mereka. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang boleh dikatakan tuduhan yang keji juga ya. Karena kalau kita lihat bagaimana ribuan anggota jemaat Ahmadiyah yang ada di India, ya, di Pakistan, ini yang tinggal langsung di tempat di mana dilahirkannya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, ya. Dan kebetulan saya pun pernah berziarah juga ke tempat di mana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan di Kadian di India. Ya. Di sana satu pun tidak ada anggota jemaat Ahmadiyah yang mengklaim dirinya sudah haji, ya, padahal mereka hari-hari di situ. Ya, tidak ada titel hajinya. Tidak ada yang dipanggil haji. Kalau mereka belum pernah naik haji ke Mekah. Nah, ini satu ya, secara realnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya penjelasan dari Hadrat Masih Maud atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sendiri tentang haji itu, sebenarnya kedudukan haji itu seperti apa. Nah, itu beliau jelas di dalam buku beliau menjelaskan bahwa kami tidak pernah membuat kalimat syahadat atau sholat atau ibadah haji atau masjid sekecil apapun yang terpisah dari mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian beliau menegaskan kembali, tugas kami adalah untuk menghormati agama Islam ini. Nah, jadi jelas di sini bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, dari mulai tentang tadi masih menyambung syahadat, ya, sholat atau ibadah haji, atau bahkan mendirikan masjid sekecil apapun, kata beliau, yang menyimpang dari contoh-contoh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu pernyataan yang tegas dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kemudian ada Pak, kita juga pernah dengar selentingan ya, bahwa buktinya katanya Mirza Ghulam Ahmad sendiri sebagai Pendeta Ahmadiyah tidak pernah naik haji. Nah, bagaimana Pak tanggapan kita ini? Ya, ini juga betul sekali. Artinya memang kalau dikatakan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tidak naik haji ke Mekah, betul itu ya. Memang real seperti itu. Tetapi dalam hal kaitan ini kita perlu maklum bahwa yang namanya ibadah haji ini statusnya memang wajib, tetapi kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunaikan ibadah haji itu. Artinya tidak hanya cukup kita hanya mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji itu, tapi bagaimana kondisi rohani kita dan juga jalan menuju tempat ibadah haji itu di Mekah itu aman atau tidak. Karena ini juga yang menjadi syarat di dalam Al-Quran juga, diantaranya disebutkan manis tato'a ilahi sabila. Jadi dimana kalau misalnya jalan untuk menempuh ke tempat tujuan ibadah haji itu yaitu di Mekah Al-Mukarramah, banyak halangan atau ancaman, itu tidak menjadi wajib pada saat itu ya, artinya darurat. Contoh dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah menerima satu ru'yah, ya, bahwa beliau Rasulullah SAW melihat diri beliau dan para sahabatnya ya, itu melakukan umroh ke Mekah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW karena melihat ru'yah itu mengumpulkan para sahabat yang kurang lebih pada waktu itu jumlah 1.500 orang, ya, disiapkan dengan para sahabat untuk berkunjung ke Mekah. Tujuannya untuk umroh. Akan tetapi setelah sampai di sana, telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dan sulit, ternyata oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy pada waktu itu belum memperkenankan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya untuk mengunjungi Mekah.
akhirnya apakah Rasulullah SAW sebagai orang yang jelas ya sudah ada nubuatan dalam Al-Quran, beliau akan Umroh. ya simuka minan nas, akan dilindungi dari segala macam rintangan atau ancaman manusia. Akan tetapi pada waktu itu Rasulullah SAW tidak memaksakan diri untuk melawan orang-orang kafir Quraisy yang melarang beliau untuk umroh dan para sahabatnya. Padahal pada waktu itu bisa saja Rasulullah dan para sahabatnya menentang larangan dari orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akan tetapi Rasulullah mengalah pada waktu itu. Karena pada waktu itu memang tidak memungkinkan untuk melawan. Artinya kondisinya pada waktu itu adalah di mana bulan itu tidak boleh ada peperangan. Maka Rasulullah memikirkan itu. Artinya bukan masalah beliau takut atau tidak takut. Ya. Artinya beliau melihat bahwa kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan. Nah, artinya kalau misalnya kita melihat bagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sendiri ketika diancam, ketika tidak diizinkan oleh kafir Quraisy untuk umroh, ya, beliau melihat situasinya tidak memungkinkan, artinya beliau membatalkan. Padahal beliau sudah mendapatkan ru'ya, bahwa beliau melihat dalam mimpi beliau dengan para sahabatnya umroh. Maka beliau ingin menggenapi ru'ya itu. Akan tetapi kenyataannya ternyata beliau dilarang dan akhirnya beliau mengalah. Nah ini kaitannya erat. Kenapa Hadrat Masih Maud alaihissalam pada waktu itu? Bukan berarti beliau tidak mau menunaikan ibadah haji, tetapi karena pada waktu itu sudah disebarkan ancaman bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad tidak boleh, dan bukan hanya tidak boleh memasuki kota Mekah, akan tetapi diancam dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Sudah ada ancaman, ya, sudah ada ancaman. Ya, bahkan ingin menghilangkan nyawa dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ini ancamannya sangat serius pada waktu itu. Ya, artinya bahwa tadi beliau tidak naik haji memang karena sudah ada ancaman, sehingga tadi sampaikan kan batal ya. Ya. Sesuatu yang wajib kalau memang tidak syarat-syaratnya belum terpenuhi. Oke. Ya, jadi begitu ya para peserta pelatihan dai, bagaimana jawaban kita ya tentang kenapa Hadrat Masih Maud tidak naik haji ya seperti yang tadi beliau sampaikan. Sedangkan setelah beliau para khalifah ya, Khalifatul Masih awal dan kedua pun naik haji ya. Naik haji. Nah ini juga menjadi sudah terjawab ya, dan juga para anggota kita, para mubalik juga sudah ada yang naik haji ke Mekah. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan pada tuduhan selanjutnya adalah tentang kitab suci ini Pak. Ya, yang paling heboh juga ini heboh juga atau viral nih tentang kitab sucinya Ahmadiyah ya. Yang dituduhan adalah tazkirah. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan dari jemaat kita ini? Ya, ini baik, tuduhan mengenai kitab suci jemaat Ahmadiyah ini juga memang sebenarnya sangat tidak bermoral juga tuduhannya. Karena begini, tuduhan mengenai kitab suci Ahmadiyah itu sebagai tazkirah, ini adalah tuduhan yang dipaksakan oleh mereka ya, supaya diakui oleh kita, padahal jelas-jelas ya, pendiri jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengatakan dan menjelaskan ya, tentang kitab suci yang menjadi panutan atau menjadi pegangan, pedoman dari beliau sendiri ya, dan penekanan beliau kepada seluruh jemaat Ahmadiyah ya, contohnya salah satunya penjelasan dari beliau di dalam buku Rohani Hazain. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam jemaat kami, kata beliau, kecuali orang yang telah masuk Islam dan juga mengikuti kitab suci Al-Quran dan juga sunnah-sunnah junjungan kami, yaitu Muhammad SAW, yang merupakan sebaik-baik pencipta, yang merupakan sebaik-baik ciptaan, serta telah yakin dan benar berkenaan dengan Allah yang maha mulia dan maha pengasih, dan Rasulnya, hari kiamat, kata beliau, dan juga neraka. Jadi setiap Ahmadi berjanji, berikrar tidak akan memilih agama selain Islam. Nah, ini sangat jelas sekali ya, dari penjelasan beliau. Wah,
Al-Quran itu adalah sebagai pedoman Panutan. umat Islam. Hmm. Jadi kalau terkait tazkirah, terkait adanya tazkirah itu betul ada, ya, artinya kitab tazkirah itu. Tapi itu bukan berarti sebagai kitab suci yang seolah-olah menggantikan kitab suci Al-Quran. Nauzubillah, itu sama sekali fitnah itu. Oh, jadi sangat jelas ya bahwa Ya. kitab suci Ahmadiyah adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran Karim, betul. yang 30 juz itu Ya. ya, mantap. Nah, itu jadi mengenai kitab suci yang dilontarkan penuh fitnah-fitnah bahwa tazkirah, itu sudah terbantahkan tadi bahwa pernyataan Hadrat Masih Maud Wassalam sendiri mengatakan bahwa Al-Quran lah sebagai pedoman ataupun panutan bagi anggota jemaat Ahmadiyah. Lalu selanjutnya Pak Mubalik ya, bagaimana tentang pengamalan sholat ya menurut pendiri Ahmadiyah dan juga jemaat kita ya yang biasa kita lakukan 5 kali sehari. Ya. Nah, ini juga tentang sholat ya. Memang kan menjadi satu ciri khas yang membedakan antara Muslim dengan yang tidak Muslim itu kan di sholat, di salah Ya, satu hadis sholat. Nabi ya. Ya. Nah, maka seperti apa sebenarnya penjelasan dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad terkait dengan sholat. Kemudian juga kaitannya dengan definisi Muslim menurut Rasulullah SAW, karena ini kaitannya dengan sholat. Nah, salah satu sabda dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau mengatakan dalam buku Ijazul Masih, dalam bahasa Arab beliau mengatakan fa inna sholata markabun yusilul abda ila rabbil ibad. Jadi maka sesungguhnya sholat itu adalah sarana yang akan mengantarkan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Tuhannya para hamba itu. Nah, ini sangat jelas. Ya. Dan juga di dalam sejarah bagaimana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebelum mendakwakan diri itu biasa sholat di masjid, bahkan beliau sering beritikaf di masjid, sering berpindah dari satu masjid ke masjid lain. Itu beliau, dan itu disaksikan juga oleh orang-orang Muslim pada waktu itu yang ada di sekitar India dan sekitar. Nah, itu sangat jelas. Maka dari itu Masih Maud atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa sholat itu lebih utama dikerjakan pada awal waktu karena sholat itu merupakan karunia, kata beliau, kesempatan dan sarana efektif yang dapat mengantarkan seseorang ke hadapan Tuhan. Jadi sangat jelas. Menurut saya ini sesuai dengan definisi Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa man sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana padzalikal muslim. Di barang siapa yang katanya sholat seperti sholatnya kami, kata Nabi, dan juga berkorban seperti korbannya kami, dan juga memakan daging korban seperti daging korban kami, maka dia itu muslim. Ya. Nah, ketika ini sudah menjadi satu definisi yang secara khas dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, nah, kenapa orang-orang di masa sekarang ini ya, membuat definisi lain yang jauh dari definisi yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai hadis tadi ya. Nah, sesuai hadis tadi. Jadi sangat simpel Ya. apa yang dijelaskan oleh Kanjeng. Oke ya. Terima kasih Pak Mubalik. Jadi clear ya bagaimana sholat yang disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah merupakan sarana ya untuk hubungan kita dengan Khalik ya, dengan Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana muslim-muslim mainstream yang lain, kita juga dari Jemaat Ahmadiyah juga senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu yang 17 rakaat sehari semalam ya, yang sudah biasa didawamkan oleh pengamalan setiap anggota. Oke, jazakumullah. Terima kasih Pak Mubalik atas pencerahannya, materinya mudah-mudahan dapat kita pahami ya, dan jadi satu
ilmu tambahan untuk kita dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran jemaat kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua pun bisa memahami dan mengamalkannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बादए इरफां पिला दे, हाँ पिला दे आज तू। चेहराए ज़ेबा दिखा दे, हाँ दिखा दे आज तू। बादए